Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi pembelajaran modul budaya tentang budaya positif yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Ibu Tita Rosita ya. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya ada sambutan dari Ibu Kepala TK Kartini kepada Ibu Tuti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman guru kelompok bermain dan TK Kartini 1 Nagra. Yang saya hormati pula rekan-rekan dari PAUD Sirojul Atpal. Yang saya hormati Ibu Herti, Ketua HIPAUD di Kecamatan Nagra. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif. Alhamdulillah kita kumpul di sini. Kita akan belajar tentang apa sih budaya positif itu. Kita akan belajar itu tentang budaya positif, apa dan bagaimana budaya positif itu. Nanti kita akan belajar bersama-sama ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita dapat sekarang kita bisa implementasikan nanti di kelas kita masing-masing. Juga untuk Bu Tita yang telah menyampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang diseminasi pembelajaran modul budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tita. Kepada Ibu Tita dipersilahkan. Baik, berdiri ya. Terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru karena waktunya 1 jam ke depan diambil oleh saya ya untuk diseminasi pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke budaya positif, saya mau tanya dulu, apa sih budaya positif itu menurut kawan-kawan? Minta pendapatnya atau masukannya begini. Budaya positif itu apa ya? Yang silakan ujung tangan. Ada? Oh, ya. Mangga Bu Tuti. Menjadi kebudayaan atau kebiasaan yang positif, yang baik, yang bisa kita tanamkan ke anak-anak, misalnya antri pada saat mau cuci tangan, membuang sampah sembarangan, misalnya seperti itu. Atau misalnya mengucapkan kata-kata yang baik seperti permisi, minta tolong, kemudian mengucapkan terima kasih, seperti itu mungkin kita. Nah, terima kasih. Yang Bu Tuti dulunya. Nah, itu jawaban Bu Tuti semua, nanti akan ada jawabannya di semua modul yang saya sampaikan. Sudah benar bahwa budaya positif itu budaya seperti antri, berdoa, tapi itu nanti masuknya ke keyakinan kelas di ujung ya. Semua sudah tercover sama Bu Tuti jawabannya barusan. Terima kasih Bu Tuti. Next Bu Epi. Yuk kita mulai saja ya. Nah, pembahasannya yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang tadi sudah Bu Tuti paparkan
ada dimasuk dalam kebajikan universal di nomor 1. Nanti kita bahas lagi bersama-sama. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Keenam, restitusi yaitu segitiga restitusi. Nah, kita mulai ke modul yang 1, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ya, disiplin positif yaitu taat, patuh terhadap aturan yang harus diterapkan. Kebajikan universal yaitu nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Nah, sekarang saya mau tanya, taat patuh terhadap aturan yang harus diterapkan itu anak atau kita yang harus menerapkannya? Saya mau tanya ke teman-teman semua. Ada yang mau menjawab? Dua-duanya. Oke, betul Bu Piska, dua-duanya. Tapi kebanyakan aturan yang disiplin positif itu lebih kepada guru yang membuat, ya. Jadi disiplin positif itu nanti kita bahas kenapa disiplin positif itu guru yang lebih bervokal, bukan murid, tapi murid menjalankan juga disiplin positif itu nanti kita bahas di keyakinan kelas ya. Kemudian kebajikan universal yang sudah disepakati bersama, nah nanti ada di keyakinan kelas bersama anak-anak. Nah, contoh kebajikan universal seperti pada profil pelajar Pancasila dalam pendidikan Indonesia, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Tujuan dari disiplin positif ini yaitu menanamkan motivasi pada anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga bila anak sudah mempunyai motivasi, anak akan mempunyai motivasi intrinsik sendiri dari dalam dirinya dan berdampak sangat panjang. Maka anak itu tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah, karena mereka akan selalu berperilaku baik. Nanti lo Bepi. Nah, kenapa motivasi intrinsik di dalam diri anak? Jadi begini ya Ibu, motivasi intrinsik itu motivasi yang positif bagi diri anak. Jadi anaknya mengetahui bila melakukan kesalahan, ini masalah. Jadi dia tidak akan melakukan kesalahan bahwa dirinya itu sudah sudah mempunyai Motivasi dalam dirinya itu sudah kuat. Jadi sama teman-temannya misalnya diajak, yuk kita buang sampah sembarangan. Jadi kalau dia mah saya mah sudah motivasinya sudah kuat, tidak boleh membuang sampah itu. Jadi tidak akan sama teman-teman yang lain tidak dapat dipengaruhi gitu. Jadi dia motivasi intrinsik dari dalam diri sendirinya positif sudah tertanam. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Nah, seperti itu ya Bu. Next Bepi. Nah, dalam budaya kita disiplin cenderung diartikan sebagai kepatuhan. Nah, kata saya tadi patuh dan ketidaknyamanan. Patuhnya anak tapi tidak merasa tidak nyaman karena ada paksaan begitu. Maka dibutuhkan keyakinan intrinsik yang tadi saya bilang, yaitu keyakinan yang timbul dari hati sudah terjawab ya tadi langsung, atau dari diri sendiri tentunya. Hal-hal ini yang bersifat positif. Lalu ada juga motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datang dari luar dan kebanyakan bersifat negatif yang tadi itu. Jadi kalau anak-anak yang motivasinya sudah tertanam, kata saya tadi tidak akan terpengaruh oleh yang negatif ini. Jadi dia udah aja, dia motivasinya memang saya masih jangan itu salah gitu.
Jadi dia tidak akan melakukan ajakan dari temannya yang negatif begitu. Jadi, nah manusia menurut Stephen R. Covey, bila ingin kita membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap. Nah, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, yaitu stimulus, respon, dan teori kontrol. Nah, ini menurut Stephen R. Covey. Jadi, bila kita ingin membuat kemajuan di sekolah kita, tidak harus serta-merta kita ganti semua, tapi secara perlahan-lahan, oke? Sedikit-sedikit, karena mengubah sesuatu itu butuh proses yang panjang, yang terus-menerus. Tidak bisa langsung harus bisa. Misalnya anak kita seperti membuka sepatu, menyimpan sepatu keraknya, kan itu butuh proses panjangnya. Nah, enggak langsung masuk sekolah langsung harus simpan di situ, harus bisa, enggak. Tapi kita harus sedikit-sedikit. Nah, kemudian memperbaiki cara-cara utama kita perlu mengubah kerangka acuan kita, stimulus dalam diri kita sendiri. Next graphic. Nah, nih stimulus respon, realita kehidupan. Kata stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Setiap orang itu berbeda. Terus stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tapi kata teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kemudian orang lain bisa kontrol saya. Kata teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, tidak dengan orang lain. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Nah, kalau teori kontrol yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi manusia itu tidak ada yang bisa mengontrol diri sendirinya. Tapi gimana ya? Gini, seseorang tidak bisa dikontrol oleh orang lain, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, begitu kira-kira menurut realitas kehidupan kita. Next web. Nah, sebelum ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, karena ini jam-jam rawan, kita sudah makan, pastinya ngantuk. Yuk kita istirahat dulu sebentar. Boleh berdiri? Boleh. Kita dulu ya, ibu-ibu. Yuk, siap. Tepuk jitet, jitet. Lupa, ayo, langsung tidak? Sekali lagi. Yuk, siap. Tepuk jitet. Lupa. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Siapa tahu tidak ngantuk, sedikit ada gerakan supaya apa ya? Sehat. Ya, sehat atau berisik, betul. Sehat. Kemudian kita masuk kepada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Next web. Nah, menurut Yana Gosen, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tanya teh. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah,
Hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Nah, hukuman dapat membantu membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun, hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Nah, nanti ini semua akan terjawab di keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian, dalam menjalankan peraturan kelas atau keyakinan kelas akan ada masalah, maka harus ada tindakan terhadap anak yang pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, perbedaan atas hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri adalah hukuman bersifat negatif, konsekuensi bersifat netral, dan restitusi bersifat positif. Kemudian Bu Evi. Nah, ini ada contoh hukuman seperti lari mengelilingi lapangan basket, terus mencatat 100 kali aku akan terlambat. Ini anak yang terlambat. Nah, seperti lari mengelilingi lapangan basket juga sama, anak yang terlambat sama gurunya disuruh berlari mengelilingi lapangan basket. Ini yang mencatat 100 kali juga sama yang terlambat. Nah, kira-kira di TK itu ada Pak hukuman, ibu-ibu, teman-teman? Tidak ada ya. Ini biasanya adanya di SMA, di kelas yang tinggi ya. Kalau di TK itu tidak ada hukuman seperti fisik ataupun apa ya? Di TK mah jarang kalau kita. Hukumannya kalau misalnya anak tidak bisa diam, bisa gitu. Hukumnya kita selalu menyediakan kursi merah. Jadi anak diam di situ untuk menenangkan dirinya karena anak tidak bisa diam itu. Jadi selalu mengganggu orang lain. Jadi dia duduk di kursi merah sampai beberapa saat. Kalau dia sudah bisa mengendalikan diri, dia bisa bergabung dengan temannya yang lain. Apakah itu disebut hukuman atau bukan? Itu termasuk hukuman Bu, karena sudah memisahkan anak dari temannya. Jadi kalau tidak gitu kan berarti dia mengganggu temannya yang lain terus. Nah, itu caranya gini Bu. Jadi si anak itu kita ajak duduk berdua sama kita. Biarkan dia duduk dulu. Kalau dia memang lagi nangis, biarkan dia nangis dulu, atau biarkan dia marah-marah dulu, tapi tetap duduk dipegang sama kita, tapi tetap dalam lingkungan teman-temannya. Karena kalau kita pisahkan, apalagi duduk di kursi merah, jadi perasaan dia, aku itu salah. Emang dia tahu aku salah. Jadi apa sih nilainya dia jadi apa sih? Jadi dari semangatnya jadi ke bawah gitu Bu. Jadi ya gitu. Don, bener Devi. Jadi kita biarkan dulu dia dekat kita, diambil dulu, terus nanti kita kasih tahu sedikit-sedikit bahwa nanti ada peraturan kelas Bu, keyakinan kelas itu nanti yang kalau misalnya anak masih tetap seperti itu kan kita selalu mengingatkan dengan peraturan kelas, peraturan kelas ya kan yang lain mengerti, tapi misalnya ada satu anak yang masih tidak mengerti, meskipun diingatkan masih terus begitu, jadi gimana Pak? Iya, jadi tetap aja kita duduk di sama kita atau di pangku apa gitu ya Bu. Jadi ditenangkan dulu biar dia merasa aman, nyaman dulu. Terus Bu gurunya juga nanti kita di segitiga restitusi bisa disebut begini Bu. Bisa diam dulu sama Ibu di sini. Coba tadi apa yang misalnya siapa yang Anda lari-lari lakukan kan mengganggu teman. Tahu nggak apa tuh keyakinan kelas yang sudah kita sepakati nanti di situ Bu. Jadi kita harus bikin keyakinan kelas dulu tetap. Jadi nanti anak itu setelah tahu keyakinan kelasnya, jadi kita mengingatkan bahwa keyakinan kelas bahwa di kelas itu tidak boleh, jangan pakai tidak boleh lagi di keyakinan kelas itu ya. Jadi sebaiknya tidak berlari
Karena kalau memakai tidak boleh berarti itu jadi katanya jadi negatif. Jadi keyakinan kelas itu nanti kita bahas bersama-sama di keyakinan kelas. Jadi di keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata yang negatif. Jadi harus positif. Nah, ya Bu ya, nanti kita di itu lagi di segitiga restitusi. Nanti kita akan di keyakinan kelas. Nanti kita akan bedah bersama-sama. Baik. Kemudian contoh konsekuensi. Nah, ketika seorang anak mencoret-coret di meja tempat menulis, maka dia konsekuensinya harus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, karena dia yang mencoret-coretnya itu konsekuensi, karena dia melakukan bukan kesalahan ya, tapi kesalahan sih sebenarnya ini, tapi konsekuensinya bahwa yang harus dikerjakan sama dia harus membersihkannya lagi, yaitu bertanggung jawab. Nah, itu nanti masuk ke nilai kebajikan universal. Nah, kemudian menggantikan kertas teman yang sudah dicoret-coret. Nah, kalau anak TK mah pasti banyak ya yang begini kejadiannya. Nah, jadi pasti anak yang diambil kertasnya itu pasti akan menangis karena dicoret-coret. Nah, jadi ibu guru sebaiknya tidak mengambil kertasnya, tidak mengganti buat anaknya, tapi disuruh yang mencoret-coret yang mengambilnya. Nah, tentu dengan harus lembut juga, harus maaf apa gimana. Kamu tadi salah, kamu sudah mengambil kertas teman kamu yang sudah dicoret-coret. Sebaiknya apa ya? Nah, kita harus gitu dulu. Itu seperti itu nanti di restitusi. Menanyakan dulu ke anak kenapa dicoret-coret, terus nanti si anaknya oh iya Bu, saya salah, saya harus mengambil ganti ya Bu. Pasti anak nantinya begitu. Ya, silahkan Ananda ambil dulu kertas yang sudah dicoret-coret sama Ananda dan dibalikan lagi ke temannya yang tadi. Nah, seperti Ibu, seperti itu contohnya. Kemudian Revi. Nah, kemudian penghargaan. Nah, penghargaan kata di sini penghargaan juga akan membuat anak didik kita tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Pas ini saya di pembelajaran ini saya kaget karena saya suka melakukan penghargaan buat anak seperti bintang. Misalnya anak itu saya juga tanya ke bapak fasilitatornya, Pak, kan di TK mah anak-anak TK kan ya kalau ada ribut gitu gimana Pak? Boleh katanya, tapi lihat proses katanya. Misalnya anak itu nggak mau masuk ke kelas, jangan dikasih bintang dulu katanya, tapi sesudah dia menyelesaikan masuk di kelas pas pulang katanya mah begitu kata Pak Fasil. Tapi oh begitu. Tapi kan saya mah tetap anaknya kalau diberi bintang pertama itu dia semangat ya masuk ke kelas, terus belajar sama kita. Kalau kata ini penghargaan itu membuat anak ini. Nah, kalau di TK gimana ya, itu saya kurang kurang ser gitu ya dari jawaban Pak Fasilito juga ya. Tapi ya coba. Nah, saya juga ini masih terus kan ada contoh kasusnya dulu anak yang tidak mau masuk katanya. Nah, ya hebat juga ya, kamu hebat itu kan kata-kata itu penghargaan juga sama dengan kata-kata yang baik juga ya. Kan ada contoh kasusnya, saya tidak tayangkan di sini ya. Ibu-ibu guru SD, Bu Erni katanya teh, anaknya teh kalau masuk teh suka berebut masuk ke kelas. Nah, Bu Erni katanya teh, Bu Erni teh, nah makanya Bu Erni memberi bintang ke anak-anaknya teh suruh masuk. Jadi anak-anaknya baris sudah masuk. Pada suatu saat Bu Erni tidak masuk sekolah, digantikan sama guru yang lain. Nah, guru yang lain tidak tahu apa yang dilakukan setiap hari Bu Erni itu katanya. Jadi pas Bu Erni tidak ada, anak-anak itu tetap berebut di pintu, masuk duluan gitu. Nah,
Jadi sepertinya itu Bu Erni tidak berkonsultasi dengan, jadi berkolaborasi. Nah, harus jadi berkolaborasi dengan teman-teman sejawat itu perlu begitu. Jadi anak saya mah, ibu kebiasaannya begini, kalau baris ini harus begini, jadi dia rapi. Nah, kolaborasi dengan teman atau kita setiap sudah pembelajaran boleh curhat-curhatan sama teman. Kita punya masalah ini nih di kelas. Nih, caranya di mana ya supaya jadi teman-teman kita tahu bahwa karena setiap anak itu kan berbeda ya. Jadi tahu kebiasaan-kebiasaan anak kita di kelas. Ya, teman-teman. Jadi kalau kita tidak hadir di sekolah itu, teman-teman sudah tahu kelas ini mah jurusnya harus begini nih gitu. Nah, begitu kira-kira Ibu next web. Nah, restitusi yaitu proses. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan agar mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter lebih kuat. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, kata restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar katanya. Belajar dari kesalahan. Nanti kita kupas di keyakinan kelas dan segitiga restitusi ya teman-teman. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan sesama teman, sesama teman sejawat, anak-anak mungkin sama temannya lagi ya, kalau guru mungkin sama guru gitu. Bisa. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, kemudian restitusi memuatkan. Restitusi juga fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bu F next. Nah, ke keyakinan kelas. Terus Bu F. Nah, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Ibu-ibu, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Itu. Mungkin kalau peraturan kelas dibuat oleh guru, anak-anak harus patuh. Ya, kalau keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama. Ya, betul Bu Tuti. Iya, peraturan kelas hanya dibuat oleh guru tanpa mengindahkan keinginan anak. Betul. Nah, terus kalau keyakinan kelas dibikin kita bersama anak. Nah, cara membuatnya adalah kita ngobrol sama anak. Misalnya cara membuang sampah harus pada tempatnya. Kan kalau peraturan kelas yang kita buat, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jangannya nanti dihilangkan. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, terus apalagi yang di kelas saja sama anak-anak ngobrol, curhat sama anak-anak. Apalagi ya, kata anak teh, jangan lari di kelas, katanya gitu. Nah, jangannya kita ganti sama anak-anak, iya. Jadi jangan pakai jangan pokoknya mah. Jadi kalau pakai jangan itu negatif. Jadi sebaiknya berjalanlah di dalam kelas, ya begitu. Terus apalagi di kelas itu yang itulah sama anak TK, dekat-dekat dengan anak TK, sampah, berlari. Tidak berteriak-teriak berarti kontrol suara. Tadi juga bisa jadi kontrol belakang, ya, tidak berlari-lari itu. Apa Bu Miska? Membereskan mainan. Iya, membereskan mainan. Nah, tadi seperti membuang sampah, masuknya ke profil pelajar Pancasila yang mana Bu? Baikkan universal apa ya? Membereskan mainan, ya. Kalau membereskan mainan bergotong royong masuknya. Yang membuang sampah
jati diri masuk, bisa jati diri sih. Bertanggung jawab masuk, ya. Terus apalagi yang tidak membuang sampah. Nah, ini ada contoh. Kalau ini mah contohnya mengapa kita memakai masker dan mencuci tangan setiap saat. Mungkin jawaban kita semua untuk keselamatan dan kesehatan. Dan nilai itu yang kita sebut keyakinan, yaitu kebajikan universal. Jadi kebajikan universal itu tadi bertanggung jawab, apalagi Bu, kesehatan, keselamatan masuk di kebajikan universal. Terus apalagi? Nah, apalagi tadi membuang sampah dan tanggung jawab, mencuci tangan di kesehatan bisa masuk. Nah, sekarang nih terus ke peraturan kelas. Nah, tadi kan udah jawab ya sama Bu Tuti, peraturan kelas itu lebih kepada guru yang membuat. Keyakinan kelas dibuat oleh murid dan guru dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga membuat suasana kelas menjadi nyaman, aman, dan keyakinan kelas juga dibentuk dengan kata-kata positif yang itu tadi. Tidak boleh ada kata negatif, tidak boleh ada kata jangan. Terus apalagi kata-kata negatif? Tidak, hindari ya. Jadi kata-kata yang negatif itu harus dihindari. Jadi kita ganti dengan kata-kata positif dan tidak terlalu menyuruh ya kalau kata positif itu. Nah, ini disahkan sampai disahkan. Sudah dilakukan sama anak-anak di kelas. Setelah selesai kita menulis, sebaiknya kita tulis di poster keyakinan-keyakinan kelas bersama anak itu, kemudian ditempel di dinding. Lalu, nah, setiap anak melakukan kesalahan, marilah kita ingatkan kembali kepada anak apa yang telah menjadi keyakinan kelas yang telah kita buat bersama anak. Nah, mungkin itu cocok di awal pembelajaran ya, awal tahun baru, tahun masuk maksud saya, ya, membuat peraturan kelas yaitu keyakinan kelas bersama anak. Sehingga kalau kita keyakinan kelas dibikin ketika masuk itu, jadi lebih ke anaknya lebih menerapkan anaknya lebih disiplin gitu, anaknya lebih tahu, oh ini teh salah, bahwa ini teh sudah dibikin sama aku tadi sama Bu Guru bahwa berlari-lari di kelas itu salah, harusnya berjalan gitu. Terus membuang sampah itu harus pada tempatnya, tidak asal buang aja gitu. Jadi anak-anaknya sudah setiap hari memang butuh proses ya. Jadi kita harus tetap mengingatkan, walaupun keyakinan kelas dibuat sama anak, tapi guru harus tetap selalu mengingatkan agar anak itu lebih tahu, karena kan anak-anak TK itu belum bisa membaca ya. Jadi kita yang harus terus mengingatkannya, biar keyakinan kelas dibuat agar kelas kita aman. Terus jadi apa sih jadi keinginan kelas di kelas kita itu mau apa sih gitu? Ini teh mau aman, nyaman. Jadi pembelajaran bagi anak itu merasa anak juga nyaman dan seperti di rumahnya sendiri. Gurunya seperti mamah baik katanya gitu, kata seperti mamah di rumah. Jadi anggaplah sekolah itu rumah kedua bagi anak. Nah begitu Bu Epi. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, coba kebutuhan bertahan hidup, terus kebutuhan untuk diterima, kebutuhan atas penguasaan, kebutuhan atas kebebasan, serta kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan nomor 1 bertahan hidup itu apa aja ya? Makan. Oh ya, makan, minum, ya. Terus apalagi? Makan, minum, pangan, sandang, pangan ya, baju, semua itu ada di kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan untuk diterima apa saja ya? Minum dari ya. Sebentar ya Ibu.
Kebutuhan untuk diterima. Apa ya Bu kebutuhan untuk diterima itu? Diterima oleh Ya boleh diterima oleh masyarakat banyak, oleh teman-teman. Kebutuhan untuk disayang. Nah, disayang, dicintai. Nah itu masuk kebutuhan untuk diterima. Terus kebutuhan atas penguasaan. Apa yang kebutuhan atas penguasaan itu? Jadi ada anak di TK begini, ayo ikut saya. ingin jadi yang nomor satu. Nah, begitu. Itu kebutuhan atas penguasaan. Tapi kan naluriah itu mampu ya. Nah, ketua geng bisa. Itu kebutuhan naluriah. Berpuasa itu anak-anak kalau di TK kami spontan, ayo ikut sama saya main di sana. Kalau teman-temannya mengikuti, nah berarti dia sudah boleh berpuasa. Nah, perasaan dia udah aku itunya jagonya gitu bisa. Seperti itu kalau menurut pemahaman saya dari modul ini gitu. Kebutuhan akan kebebasan. Ya, bebas dalam apa gitu? Dapat berbicara. Nah, bebas berteman, bebas berbicara. Tapi kalau kebutuhan kebebasan ini teh gini, bagi anak-anak mah bermain senang di mana gitu, di kelas misalnya teh, dia teh main bola. Sebentar ya Bu, ada nih. Tes. Ayo. Ayo baik Ibu, kita tertunda sama azan dulu ya. Kemudian kebutuhan kebebasan. Tadi kebutuhan bebas bermain. Bagi anak TK mah bermain adalah sesuatu yang wah senang yang gimana gitu ya buat anak TK mah ya. Bebas main, lepas tanpa ada tekanan. Sama ibu-ibu juga kita kalau main itu kalau jalan-jalan traveling lah apa gitu apa Bu kalau jalan-jalan tuh healing. Nah kan lupa ya sama yang namanya masalah di rumah, beban ya gitu, kebutuhan kebebasan itu. Tapi bagi anak mah cuman bermain. Nah anak bermain sama ya ibu juga bermain. Kamu bermain pakai uang yang banyak ya Bu ya, lebih senang lagi, lebih bebas lagi mungkin. Nah kemudian kebutuhan kesenangan dari bermain itu jadi menimbulkan kesenangan yang luar biasa bagi anak. Nah, jadi anak mah tidak bisa dipisahkan bebas dan senang. Jadi bermain itu adalah sudah 4 kelima kebutuhan itu terpenuhi karena dia senang, karena bermain, jadi dia merasa bebas. Nah, begitu. Next, Baby. Nah, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa bersih orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi, belum. Jadi, setelah tadi senang, bahagia, sudah terpenuhi sandang, pangan, papan, nah itu semua. Jadi di pikiran teh mau apa lagi kita? Hidup suami ada, anak punya, uang banyak, mobil banyak punya, anu gaduh ya, anu gaduh. Tapi kita yang belum gaduh aminkan saja ibu-ibu, mungkin nanti sama anak kita ya diberikan mobil, amin. Nah, jadi gambaran di otak kita itu, wah dunia ini begitu indah. Semua apa yang kita inginkan sudah tercapai. Mau apa lagi kita? Tinggal apa lagi kita? Tinggal naik haji ya, pasti mau 2 kali cenanya. Amin, amin pasti. Nah, jadi kebutuhan dasarnya semua sudah terpenuhi, apalagi? Nah, inilah jadi dunianya yang sudah saya idam-idamkan ini. Ada semua yang tadi kita itu sudah kita terangkum semua. Jadi ya itu namanya dunia berkualitas, dunia yang sudah kita impikan semua. Kali ya termasuk saya
memimpikan dunia berkualitas. Amin, 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 amin. Nah, semoga berkualitas. Hah? Dunia dan akhirat yang berkualitas. Amin, amin, amin. Semakan ya tadinya pasti 2 kali ya karena ajak kita semua maksudnya gitu. Amin. Iya, dunia dan akhirat yang harus. Iya, setelah dunia berkualitas sudah kita ada di genggaman, kita adalah di genggaman. Baru kita kan pasti akhirat juga. Nah, kita jalankan ya pasti karena kita bersyukur dengan apa yang didapat. Nah, bersyukurnya tentu saja kepada yang menciptakan kita. Jadi dunia oke, akhirat juga oke. Amin. Terus nah, restitusi yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, ada 5 katanya teh, atas 5 posisi kontrol teh. 1, penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. Dan 5, sebagai manajer. Nah, seorang penghukum. Nah, contohnya Bu, kalau seorang penghukum itu gimana? Kalau di TK mah alhamdulillah tidak ada. Nah, tapi kalau di sekolah-sekolah yang di atas gitu ya, di atas seperti SMA ada. Ini teh, karena kan anaknya kalau di masa SMA itu masih majemna ngaleuyet, cenah pun ngaleuyet pisan cenah. Soalnya luar biasa. Kalau di TK kan kita tidak ada. Jadi hukuman itu seperti apa ya ibu-ibu? Coba siapa yang bisa menerangkan sikap menghukum itu gimana? Aksen suara kita, gaya kita, raut muka kita pasti melotot, pasti suaranya keras. Lapan budakan urang kabarangan ternyata tah begitu banyak ancaman. Hukuman mah berarti di kita alhamdulillah di TK itu tidak ada hukuman itu tidak ada. Nah, tapi kalau di SMA menurut teman-teman saya ada, karena banyak ada aja anak itu karena berbeda-beda. Jadi ada yang ngaleun, ada yang tidak mematuhi aturan kelas, ada juga yang membangkang atau kabur katanya dari kelasnya itu. Banyak kejadian-kejadian itu memang tidak bisa dihindari ya kalau di kelas-kelas atas SMA itu, karena dia punya keberanian gitu anak-anak SMA Maya belum menemukan jati diri atau udah bukannya ya sudah dewasa gitu, tapi memang mungkin ada mungkin dari lingkungan keluarga, bisa juga lingkungan masyarakat juga bisa mempengaruhi semua itu. Nah, ini teh katanya kalau si penghukum itu patuhi aturan saya atau awas. Nah, awas, saya awasan jengkil cenah Bu, awas. Nah, itu teh si penghukum. Nah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru teh cenah di abdi teh kamar teh aya nu kitu nya budak can beres teh. Pasti paneuri wae cenah. Tah aya nya Bu, ari di TK mah da urang mah di TK mah kan sayang bagus soleh-solehannya aya jalan gitu kan nya. Kan kalau di kelas atas mah pasti mana-mana paneuri cenah. Tah kitu aya Bu nya. Aduh gitu teh. Eta teh penghukum berarti kalau penghukum itu suara teh ya lebih keras. Aya raut muka oge da anak mah tahu Bu. Tahu anak mah kalau anak TK juga kita kalau lagi menaikkan pasti Bu guru lagi marah. Pasti kan anak-anak mah komo lebih hatinya teh peka. Lebih peka gitu. Nah, kalau anak SMA diginiin pasti kan berontak. Naon sih Pak Guru teh? Nah, itu anak-anak yang itu mah. Tapi emang kejadian ada katanya tapi alhamdulillah di kita tidak ada, aman-aman saja. Kalau di dunia pendidikan anak mah ya penuh dengan kasih sayang kelembutan lah gitu. Terus nah, membuat merasa bersalah.
Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, lembut cenabu kerina. Nah, pembuat rasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman. Bersalah, rendah diri, kata-katanya akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, tadi ibu seperti kursi merah sepertinya masuk ke sini tidak? Pembuat merasa bersalah, ya, masuk ya. Nah di sini, gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Lalahuna, tapi ngejedel, cek kudak teh bu. Naik, nah gitu. Ini katanya teh di posisi ini benar-benar diri yang buruk tuh kan, jadi posisi dia teh jadi aku teh salah gitu, jadi gitu jadi ke bawah hatinya teh tidak berharga dan kecewa cina orang-orang yang berharga dan kecewa orang-orang yang disayanginya karena tadi teh cek guru teh gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat kesalahan begini, jadi dia teh takut aku teh apa sih merasa bersalah kepada orang yang disayangi, kepada mama, kepada guru, kepada teman juga bisa. Nah, next. Nah, guru sebagai teman. Nah, guru di posisi ini tidak akan menyakiti senang murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positifnya kita bisa dengan anak teh berhubungan baik terjalin antara guru dan murid. Nah, coba contohnya ya kita positif dengan anak, dekat dengan anak teh akan apa ya? Akan selalu nurut ke kita, menyayangi kita. Tapi, nah ada tapinya bu, kalau kita dekat anak itu, ketika mereka tidak dibantu, mereka akan kecewa. Nah gitu aja kalau yang dekat dengan bu guru kan sayang ke aku, tapi kenapa aku tidak dibantu kalau ada gak bisa kalau TK Maya. Jadi dia tergantung apa yang jadinya teh selalu bergantung gitu pada kita. Nah ini perkataan guru sebagai teman. Ayo bantulah demi ibu ya. Ya sudah, hari ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Seperti ini membereskan mainan di TK ya, di tempat-tempat kita ngajar. Pasti kita selalu, ayo bantu-bantu. Udah bari kita teh bantu-bantu teh bari jadi bantuan. Bari nyarios, ayo cepat bereskan. Bari dia kurang oke ngalu-ngalu kan sama. Kan? Nah, ketika negatifnya, nah perasaan anak teh kecewa katanya teh kalau jadi pemikiran anak itu timbul teh si ibu teh tapi sayang, tapi ketika aku minta bantuan misalnya bereskan teh aku ibu wes aya kan begitunya kamu tak kelas abdi we gitu hayang tuh beresin ibu we cina gitu hayang tuh kan kamu yang berantakinnya ibu mah aya ahan we eta teh sok atuh tapi da kita tehnya kumaha nya geus we di kita mah di bujang enggalna nya di bujang enggalnya biasanya gitu dah kumaha kan aku ibu we cina gitu ibu we nya jeung ibu dibantu bari ada teh nya guys bari we di alung-alungnya mainan kana wadana hayu atuh teman-teman siapa kan ngeberantakinnya ge yang si itu bu katanya gitu iya kita bantu aja kerjasama cek urang teh nya ada kumaha deui atuh di TK mah baru ari di SMA di SMP mah bisa ya punya kita teh tanggung jawab kamu misalnya gitu. Kalau di TK mah ada anak-anak teh rada susah gitu ya. Nah, next bu. Nah, pemantau. Nah, pemantau mah cenah mengawasi. Saat mengawasi kita teh bertanggung jawab atas perilaku anak yang kita awasi. Contoh perkataannya. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, si pemantau mah naon sih bu gitu teh lihat teh ningali ke buku peraturannya cuma apa tapi nggak cocok di TK mah ya bu ya sebagai pemantau mah nggak cocok apa yang telah kamu lakukan lanjut pelajaran leceh gimana guru kita ningali ke buku kesehatan dari sudah kumaha. Nah seorang pemantau sangat mengadakan penghitungan jadi catatan data yang digunakan jadi si pemantau mah jadi apa nu salah teh tingali itu peraturanna naon itu cenah eta teh peraturan teh tingali atuh geus bisa maca kalau di luhur mah kitu Bu ada di TK mah teu aya alhamdulillah teu aya anu sebagai pemantau karena kita
kalau anak-anak main pun, kalau misalnya anak-anak yang bertengkar, anak-anak yang atau jatuh atau apa, guru-guru TK mah insya Allah anak manapun, kelas manapun ditolong. Jadi tidak ada yang ningali itu ngelabuh dasar kelas abdi nunggu bisa oke kelas batur aku naik cina kuali kelas itu kan tetap dicadanya kita mah diambil diobati baru sudah ini ibu ini anak ibu jatuh gitu kan gitu. Alhamdulillah ya tidak ada pemantau di TK mah. Terus Bu, nah sebagai manajer hebatnya Bu sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab akan perbuatannya atau perilakunya, mendukung murid untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer memiliki keterampilan sebagai pemantau dan teman, bisa jadi di waktu-waktu tertentu, bisa kembali pada kedua posisi itu bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri, agar bisa menganalisis kebutuhannya sendiri maupun orang lain, bisa berkolaborasi dengan teman, bagaimana memperbaiki kesalahan seorang manajer akan berkata, kalau seorang manajer begini Cina Bu, nih apa yang kita yakini, nah kembali keyakinan kelas tadi, ketika anak berbuat salah itu, jadi pertama-tama itu anak kita dudukkan, kalau di TK ya Bu, di TK dipanggul sama, kita dudukkan, biarkan kalau anak lagi bertengkar menangis, biarkan aja dulu katanya dia mengeluarkan tangisannya, biarkan aja dulu, tapi kita ambil. Tapi biarkan saja dia menangis dulu. Dia pasti oke capek Bu, leureum udah oke nya nangis wae mah dia pasti lagi capek. Kasihlah minum sama kita, tenangkan dulu. Nah, baru kita ajak ngobrol. Karena kalau mengajak ngobrol waktu anak menangis tidak akan apa ya Bu? Tidak akan didengar, tidak akan memang dia lagi mengeluarkan unek-uneknya dia gitu. Kalau dia lagi menangis itu biarkan saja dulu dia keluarkan unek-uneknya dengan tangisannya itu. Dan kita pun sama, kalau kita menangis amun aya naros oge dah yang cari keula we. Dan kita ge sama, nah anak-anak juga butuh gitu ya Bu, butuh biarkan dulu, diberi waktu dulu, biarkan dia tenang dulu gitu. Nah gitu. Nah setelah anak tenang, setelah anak stabil, baru kita kasih minum. Kita mah pasti ada jurus-jurus pelayan yang mau diusap kepalanya. Tadi teh kenapa? Kenapa kamu teh menangis atau bertengkar dengan siapa? Bagaimana? Anak mah Bu, ketahuannya kalau misalnya di rumah ada masalah juga, pasti datang ke sekolahnya juga penuh dengan kebetean. Ya, rewel, ya. Pasti itu anak. Nah, jadi strateginya tinggal kita berarti yang lebih ke detektif ya, atau bukan lagi bahnya kita teh kepo bukan lah. Kan kita mah yang tahu masalahnya. Ya, anak teh kunaon dia dengan amuk-amukan di kelas teh. Ditanyalah pada sama kita teh akhir-akhirnya. Tapi kan jawabnya enggak langsung hari itu paginya, hari siang udah dia main lari-lari, kita tanya, tadi teh di rumah si mama pas saya jeung bapak, ya ada begitu kan, ayah, tadi teh aku teh kesiangan, udah malam, boboknya malam main HP, itu udah nggak mau dibangunin, cuma si mama teh, jadi sekolah teh bangunnya saya si mama, ayo sekolah, hari main HP, nah sampai malam tidak bisa mengontrol anak teh, nah jadi nah ini manajer ya yang tadi. Jadi kalau kita, nah tadi balik lagi ke keyakinan kelas yang di kelas yang telah kita buat harus di-share ke orang tua. Nah jadi sama antara di sekolah dan di rumah. Tadi kelewat. Jadi peraturan yang kita di kelas kita laksanakan sama yang di rumah. Jadi anaknya di rumahnya Bu. Ada itu mah piceun cek si mama teh ngomong alasan alung-alung we. Dah
oke, silahkan kemana ya buangnya. Jadi sama anaknya jadi ikut terus. Jadi di rumah sama, di sekolah juga sama. Jadi mudah-mudahan ya ada apa ya orang tua dengan murid. Nah, kerjasama yang baik, betul Bu Dede. Jadi insya Allah akan ada lah prosesnya itu baik gitu ya buat anak. Selalu ingat, karena selalu diingatkan sama mama, sama guru. Jadi untuk timpangnya terberat sebelah gitu. Jadi sama. Nah gitu di keyakinan kelas tadi yang terlewat. Nah terus yang kedua, apa kamu meyakininya? Nah, kata si manajer mah, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi ini tahapan-tahapan yang akan ditanya seorang manajer. Tapi manajer ini bisa berubah, seperti tadi oke, bisa jadi pemantau, bisa menjadi teman. Jadi lihat situasinya berarti ini ya. Situasinya kalau ini kita harus sebagai manajer nih. Sepertinya kalau di TK kita mah sebagai manajer, tetap semua tidak bisa sebagai pemantau atau teman, karena teman juga kadang-kadang kita harus sebagai manajer. Terus next web. Nah, ketiga, segitiga restitusi. Next web. Nah, segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Ada 3 tahapan segitiga restitusi ini ya, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan kelas tadi yang telah kita buat. Next web. Nah, menstabilkan identitas yaitu bagian paling pertama dasar dari segitiga. Nah, dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, apa ya ini teh menjadi orang sukses? Kumaha cenah ieu teh? Orang yang melakukan kesalahan tapi menjadi orang yang sukses. Nah, ketika anak-anak berbuat salah, kita tidak langsung menjudge, kamu mah salah apa gitu. Tidak, tadi tahapan-tahapan tadi kan ditanya tadi teh kita dudukkan bersama kita. Kalau duduk itu harus sama rata ya, kita duduk sama anak teh. Kalau kita duduk, anak juga duduk. Jadi jangan kita berdiri misalnya, harus dijajar. Pandangan matanya juga ya. Pokoknya mah. Nah, ini juga jadi sebuah apa ya perdebatan gitu ketika di ruang kolaborasi bukan kolaborasi waktu apa teh muloka ya, karena kita melaksanakan TK dan SMA itu nggak sama cina bu. Di SMA mah nyata di tante kita dah budak mah udah dari res sudah budak SMA mah terfokus gitu maksudnya. Kan nanti kita mah anak-anak TK mah kita pandang diem kan ya namanya, jadi banyak mungkin keuntungan kita di mengajar di TK ini teh dapat, cuman pas melakukan aksi nyatanya kita tidak bisa setting bu, tidak bisa. Kalau anak SMA bisa. Kalau ada anak yang terlambat, tinggal setting terlambat. Kamu harus ngomong ini. Nah, ini pengalaman saya ketika saya melakukan segitiga restitusi ini. Ketika ngobrol dengan anak itu, tiba-tiba anak ngomongnya sesuai yang dia inginkan. Saya juga, tadi ada melakukan apa? Bu, Adena punya pacar, menjadikan apa? Pacar juga. Abdi mah ya udah wes, dari potong termungkin, dah katanya sudah aja, biarkanlah gitunya pokoknya mah dilaksanakan. Jadi pokoknya mah jadi nyate segitiga restitusi di TK itu tidak semudah di SMP SMA. Kalau SMP SMA anak duduk berhadapan dengan guru, terus ditanya jawabannya semua yang ditulis di buku, bahwa kamu teh ini ya itu. Di TK tidak bisa bu, tidak bisa melakukan. Tadi kamu bilang apa? Najong. Kurang pakai najong kaki. Kenapa? Kan itu teh salah, harus minta maaf. Doa kamu cuma hari wae itu bu, jadi itu hanya hari wae cenanya. Terus gitu teh. Oh, alaman hari wae, terus ada yang guru kumaha. Minta maaf. Ayo bilang embung cenah anak udah wae biarin bu.
Biarkan tidak bisa, kami terbiasa waktu pagi itu tidak bisa mendamaikan anak berdua. Kayaknya segitiga restitusi saya belum nyambung gitu. Biarkan dulu. Setelah waktu main, usamanya yang nonton video tanya di situ teh, akhirnya dia maunya minta maaf. Setelah lama jadi anak butuh proses dengan dirinya, berdamai dengan dirinya, badanannya, akhirnya mau. Tapi itu kata-katanya jadi tidak bisa diprediksi harus. Tidak bisa setting, tidak bersama dengan harus alurnya harus begini, tidak bisa. Tapi biarkan saja abdi mada eta ngalur apa adanya, jadi diupload apa adanya aja segitu tugasnya eta si nu menstabilkan identitas teh. Jadi kena pacar coba aduh gitu loh. Nah, jadi di tadi yang menstabilkan identitas itu jadi anak teh ku guru teh jadi tidak merasa bersalah aku. Jadi bapak ibu juga pernah melakukan kesalahan, misalnya anu parah gitunya Bu, pernah melakukan kesalahan. Jadi kita teh apa sih yang ke anak teh jadi menguatkannya intinya mah. Jadi anak teh tidak salah teh jadi rasa bahwa ada si ibu oke pernah salah. Jadi apa yang harus jadi timbul nanti teh kebajikan eta teh sikap intrinsik teh anu baik teh kan timbul dari anak teh. Ternyata salah, jadi harus kirim nih. Nanti teh kan keyakinan kelasnya ditanyain lagi sama si ibu dan dia menstabilkan. Nah, kemudian divalidasi tindakan yang salah. Nah, katanya teh kata validasi tindakan yang salah teh begini, setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kunaonnya Bu? Nah, dia sok aya contohnya dia cenah. Jadi anak teh misalnya teh ada contohnya, tapi tidak saya tampilkan. Di kelas dia memakan makanan temannya, tapi dia bekal dia teh. Kenapa? Pasti tanya ke gurunya teh bosan cenah Bu eta wae bekalna, hayang nu beda, hayang siga batur. Untuk mandi teh kamar kita bekalnya sama ya. Nah, kejadian di kelas saya juga Bu. Hari ini bekalnya susu sama roti. Aya di bekal ciki. Pan diriung bukan sadayana diriung dan mau eta ciki teh. Nah sebenarnya jadi kita kamar gitu hukul yang susah nyatanya kita udah disamain harus sama, memang harus sama. Tapi kan kita peraturannya tidak boleh bawa ciki. Tapi udah berenang di rumah daripada budak ke sekolah yang bakal jeung eta berenang mama nate eleh nate gitu. Sekolah kan di sekolah teh eta diriung dicopot geheungnya mata saalin dirau ceri Bu. Belewak punya cerik lah tungtung nama kan. Jadi ibu guru kene, ibu guru ada ya Bu yang seperti itu teh. Nah, kebutuhan dasar. Jadi balik lagi ke kebutuhan dasarnya bahwa dia itu pengen yang berbeda. Senang teh kata cekana teh anak teh nggak mau selalu sama, bosen katanya teh gitu. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud. Nah, tadi oke kan mengambil makanan teh bener maksud nama hayang punya, tapi kan eta teh buruk mengambil tanpa bilang ke orang ke temannya Maya, ambil we gitu makan we. Maksud namanya nama hayang karena lapar. Hayang anu sama jeung temanna dan namanya nama bosen. Nah, itu cek teori kontrol teh. Jadi dia teh mempunyai tujuan. Jadi, nah guru teh hendaknya bisa memvalidasi tindakan anak itu. Jadi ngobrolnya harus seperti ini. Kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian ada lagi contoh yang lain. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah kata sih. Jadi validasi mah jadi tidak menyalahkan ya. Jadi nanyakan dulu kenapa benar kamu teh ambil makanan orang, terus sedangkan makanan kamu ada. Jadi guru teh seolah-olah apa ya, tapi bukan membenarkan ya mengambil makanan itu tidak dibenarkan, tapi mungkin caranya ya. Nah, ya terus kemudian restitusi tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya.
dan bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu yang tepat. Nah, guru melakukan strategi ini agar anak yang tadinya tidak terjangkau lebih terbuka pada guru. Jadi kita sebagai guru harus banyak ngobrol ya ke anak teh, berkomunikasi, curhat. Nah, curhatlah dengan anak, pasti anaknya akan dekat dengan kita, ngajak ngobrol seperti itu. Jadi nanti kita kan kalau anak-anak diajak ngobrol dengan hatinya yang tenang, hatinya lagi bahagia, masuklah gitu, maksudnya obrolan kita teh ke anak teh menerap gitu ya. Next web. Nah, menanyakan keyakinan kelas tadi. Yang tadi salah itu kita ingatkan, tadi kamu mengambil makanan teman. Coba, ada nggak di keyakinan kelas kita yang lain? Harus apa coba di kelas kita? Kan berbagi ya. Nah, kan di kita mah ada ya, Bu Herti, Bu itu ada piring berbagi. Jadi anak teh kalau mau itu di piring berbagi, ini bagi temannya, nanti anak teh ngambil terus temannya teh kalau mau punya temannya teh. Nah, jadi kita balik lagi ke keyakinan kelas kita. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, tetap keyakinan kelas menjadi nomor 1 diucapkan ke anak. Apa keyakinan kelas kita itu kalau mengambil makanan teman itu kan kita udah ada berbagi kayaknya, berbagi makanan, ada piring berbaginya. Nah, jadi si anak itu harus jadi terus diingatkan sama gurunya. Nah, penting anak untuk menanyakan kehidupan apa yang nantinya mereka inginkan. Bila kalian ingin menjadi orang itu akan aman, anak itu akan dapat kita kontrol ya Bu Epi ya. Jadi segala tindak tanduk anak itu sudah masuk ke keyakinan kelas. Mual ayah di kelas anu umpatan, mual ayah di kelas anu hari pas saya sama ayah pastinya anak-anak TK mah, tapi hari itu juga baik lagi. Tapi kan kalau sama orang tua mah tahunan bulanan bisa nyambungnya. Anak mah pasnya hari itu juga dia main lagi. Nah gitu ya. Nah, ada contoh kasus yang dipegang ibu-ibu ya, itu dibaca ibu. Nah, ada contoh kasus yang dilakukan Pak itu teh sebagai apa ya, saya tanya aja. Jadi contoh kasusnya tidak Pak Joko ya. Pak Joko itu melakukan kontrol sebagai apa? Nah, hebat ibu-ibu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Manajer. Coba yang Bu F yang balik ke memvalidasi tindakan. Nah, ini bisa bikin identitas, menstabilkan identitas yang seperti. Nah ini, coba yang itu yang mana ibu? Ada bacaan yang di poin mana itu? Ada? Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Nah, itu ya. Jadi si Pak Joko itu menstabilkan identitas dulu ketika si anaknya cina main lempar-lemparan di kantin makanannya, ada teh contohnya teh kena kamu dina lagi. Nah, si bapak teh dipanggil dulu. Nah, terus ente jadi ente ngagorowo sebagai manajer rumahnya. Tadi apa tadi cina kejadiannya gimana, ditanyakan dulu sama Pak Joko teh. Nah, dan cina senang, Pak, eta kesenangan anak. Udah senang kenapa main-main di kantin teh? Tapi kan balik lagi ke keyakinan kelas tadi bahwa makanan teh cina ada orang yang terganggu kan ya. Kata si Pak Joko teh, ada orang yang terganggu di kantin itu. Bagaimana cina yang harus kalian lakukan? Mau minta maaf cina ya ke Budina. Nah, jadi segitiga restitusi itu, jadi dia anaknya itu masalah sendiri. Jadi coba solusinya apa? Jadi dia tahu solusinya. Saya akan minta maaf ke Budina dan saya akan mematuhi peraturan keyakinan kelasnya yang telah kita buat, katanya kelas anak. Jadi segitiga restitusi itu apa ya? Jadi solusi anak sendiri, memberikan punya solusi sendiri gitu. Jadi solusi nanti, tapi tetap kita yang mengarahkan, tapi dia jadi timbul dari hatinya teh solusi yang harus dilakukan sama dia teh apa ketika membuat kesalahan itu. Nah gitu, kira-kira contohnya itu seperti itu. Nah next web yang tadi lagi. Nah ada yang
kita udah 1 jam atau tidak, refleksi saja saya sendiri ya, karena waktunya udah 1 jam. Kasihan ibu-ibunya sudah ngantuk, sudah lapar ya ibu. Nah, refleksinya yaitu ya, kenapa harus budaya positif? Karena di sekolah itu seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman katanya teh bagi anak. Nah, menjadi rumah kedua, tetap sekolah itu harus menjadi rumah kedua bagi anak. Maka dibutuhkan suasana yang aman, nyaman, sehingga anak merasa tenang dalam belajar. Anak pun akan merasa bahagia lahir dan batin. Nah, itu sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu harus bahagia setinggi-tingginya anak teh. Nah, melalui merdeka belajar. Dan mengajar anak di sekolah itu harus punya triknya ya. Nah, perlukan aksi nyata yang relevan untuk anak tanpa ada hukuman, tanpa ada intimidasi dan kekerasan fisik ataupun verbal. Bahaya ya Bu ya. Tapi aman di TK, di PAUD, di Kober mah teu aya intimidasi, teu aya hukuman, teu aya verbal. Dah nyarios oge ngan sayang solehnya bageun. Teu aya di urang mah. Nah, guru juga harus mempunyai kontrol positif, yang 5 positif kontrol guru itu ya, dan akan tercapai keyakinan kelas yang aman, nyaman, serta segitiga restitusi yang harus kita jalankan. Pasti ibu mah tos pararinter ngadamaikeun anak-anak mah, memberikan solusi untuk anak itu juga sudah bisa percanten baik ibu guru TK, ibu Kober, ibu SPS mah jana ragona sebagai detektif oke jagoan. Konan eleh siga nama ku ibu mah. Pokoknya mah 100% pokoknya mah. Nah, profesional pokoknya mah. Tos jadi detektif, jadi ibu guru, jadi mama, jadi ayah ya biasa. Danya apa tuh ibu guru TK mah, ibu guru Kober, ibu SPS mah serba bisa, luar biasa. Ya Allah, amin ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya Allah, ya Rabbi ya. Nah, teman-teman, alhamdulillah Bu Piska. Alhamdulillahirabbil alamin, diseminasi untuk salah satu tugas aksi nyata saya telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan, teman-teman dari Kober, SPS, Kober ya, Kober semua. Terima kasih telah hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman. Boleh aplaus buat semuanya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bu Tita yang sudah banyak sekali memberikan ilmu untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan khususnya untuk Bu Tita mudah-mudahan lancar sampai selesai ya Bu. Terima kasih kepada ibu-ibu guru semuanya. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan juga semangat selalu ya Bu ya. Saya selaku pembawa acara dadakan mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.